Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan langkah pemetaan Permendagri 13 ke Permendagri 90 berbasis e-planning. Tentunya kita harus berlandaskan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pertama, kebijakan terkait dengan Permendagri 90 itu sendiri. Kemudian yang kedua, kebijakan terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 130/736/SJ tentang percepatan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah. Untuk bagian kebijakan ini cukup saya perlihatkan saja seperti ini. Nanti Bapak Ibu membacanya dalam kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Ini adalah konsep pemetaan, bahwa bukan hanya sekedar mencocokkan nomenklatur aktivitas yang lama dengan nomenklatur yang baru dalam Permendagri 90, tetapi pemetaan sebagai upaya untuk merestrukturisasi outcome, output, dan aktivitas sesuai dengan kodifikasi yang diatur dalam Permendagri 90 tahun 2019. Kemudian dengan pemetaan tidak harus merubah RPJMD sesuai dengan Permendagri, tetap menggunakan Permendagri 13, kemudian tetap konsistensinya ke dalam RKPD menggunakan Permendagri 13, kemudian di RKPD inilah dilakukan penyesuaian kodifikasi melalui pemetaan hingga menjadi referensi untuk penyusunan APBD 2021 dengan menggunakan Permendagri 90 tahun 2019 sesuai dengan kebijakan yang ada. Tetapi tentunya berbeda dengan daerah-daerah yang sudah memang sedang melakukan penyesuaian atau perubahan RPJMD. Kemudian rambu-rambu pemetaan ini sudah tersosialisasi baik ke semua daerah, jadi saya lanjut saja. Kemudian jika ada kegiatan-kegiatan, artinya di 13 tidak ada subkegiatannya di 90, maka tentunya ada proses pemutakhiran. Nah, bagaimana cara kerja e-planning dalam pemetaan ini yang akan dijelaskan secara lengkap sehingga rekan-rekan perencana dapat bekerja secara efisien dan efektif. Intinya dalam melakukan pemetaan ini gunakan sistem, karena kalau menggunakan pemetaan menggunakan manual, maka dari RPJMD harus dipetakan, Renstra harus dipetakan juga, kemudian RKPD dan Renja, sehingga 4 kali Bapak Ibu akan memetakan. Sementara kalau dalam sistem cukup 1 kali saja memetakan kegiatan 13 ke subkegiatan 90, maka secara otomatis RPJMD, Renstra, RKP, dan Renja itu terpetakan secara langsung. Nah, pertama, siapa yang mengoperasikan pemetaan? Pemetaan dioperasikan oleh super admin tentunya, bukan oleh SKPD. Kenapa? Karena di perencanaan banyak program yang lintas sektor. Kalau sudah lintas sektor begini, maka dikhawatirkan kalau SKPD yang memetakan, maka kegiatan-kegiatan yang sama antar program yang sama antar satu SKPD dengan SKPD yang lainnya akan berbeda pemilihan subkegiatannya atau programnya di Permendagri 90, sehingga tidak efektif. Untuk itu pemetaan ini dioperasikan oleh super admin, tetapi SKPD tidak kemudian diam. SKPD tentunya bersama dengan Bapeda untuk menentukan pemetaan atau pasangan kegiatan antara 13 dan 90, sekaligus sebagai bahan pembelajaran dan sosialisasi ke SKPD sehingga paham apa kegiatan di 13 dan apa pasangan kegiatannya di sub kegiatan 90. Kemudian bagaimana persandingan antara 13 dan 90 dalam sistem e-planning ini? Program 13 akan terpetakan langsung ke program 90, kemudian kegiatan 13 dengan indikator target dan sebagainya akan dipetakan ke subkegiatan 90. Bagaimana langkah-langkah dalam proses pemetaan dengan menggunakan aplikasi? Pertama, tadi buka aplikasinya oleh super admin. Setelah itu maka muncul menu pemetaan Permendagri 90 di sini, klik menu ini. Setelah itu akan keluar langkah kedua, pilih program yang kegiatannya akan dipetakan ke subkegiatan 90. Selanjutnya klik Map It. Artinya di sini kita akan memilih program-program dari Permendagri 13, misalnya program pendidikan anak usia dini atau program
administrasi perkantoran. Pokoknya pilih mana kegiatan-kegiatan dari program tersebut yang akan dipetakan. Selanjutnya klik Map It. Langkah ketiga, klik pilih sebelah kanan kegiatan yang akan dipetakan ke Permendagri 90. Ini adalah program pelayanan administrasi perkantoran yang saya sudah klik dari awal tadi. Kemudian akan terlihat seperti ini. Misalnya kegiatan Permendagri-nya adalah Permendagri 13 adalah penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan. Kemudian saya akan petakan, saya tinggal klik pilih. Kemudian langkah keempat, pada kolom searching, ini adalah kolom searching. Searching ini dengan menggunakan kata kunci kegiatan 13 untuk dicari persamaannya atau sub kegiatannya di 90 yang akan menjadi pasangan pemetaannya. Tinggal setelah saya tadi pilih ya, kemudian akan muncul semua di sini daftar program kegiatan dan sub kegiatan Permendagri 90. Ini akan banyak sekali kalau dicari satu-satu, sehingga kami berikan di sini menu searching untuk kemudian kita bisa menulis kata kunci sub kegiatan 13 yang merupakan pasangan dari kegiatan 90 ini. Setelah itu tinggal klik di sebelah kanannya sini pilih. Maka kemudian dia akan masuk seperti ini. Ini adalah kegiatan di Permendagri 13, ini adalah kegiatan di Permendagri 90. Jadi ini sudah terpetakan. Ini dilakukan secara berulang-ulang hingga seluruh kegiatan dan sub kegiatan sudah terpetakan baik di 13 maupun di 90. Kemudian langkah ke-6, adakah alat kendali untuk melihat mana yang sudah dipetakan? Karena kalau kita hanya sekedar melihat persandingan 13 ke sub kegiatan 90 itu kan banyak sekali ya. Maka kita perlu ada namanya alat kendali untuk melihat mana yang sudah dan mana yang belum. Nah, dalam sistem sudah disajikan dua alat kendali. Pertama, alat kendali untuk melihat range yang sudah terpetakan ke 90 dan yang belum. Di sini ada menu range awal pemetaan 90. Nah, kemudian setelah klik menu ini maka akan keluar seperti ini, Bapak Ibu. Keluar menu yang sudah dipetakan, kegiatan-kegiatan yang sudah dipetakan. Ini adalah kegiatan renja per SKPD ya, yang dari Permendagri 13. Ini adalah kegiatan Permendagri 90 yang sudah dipetakan. Kalau yang ini berarti belum dipetakan karena belum muncul kegiatan sub kegiatan 13-nya. Yang dalam kurung ini adalah kegiatan-kegiatan dalam IMONEF. Artinya kita bisa melihat konsistensi secara keseluruhan dan melihat pemetaannya. Kemudian kalau misalkan seperti ini berarti buka lagi menu pemetaan, kemudian petakan dan tambahkan lagi. Ya, kami lanjut ke langkah ke-8. Tidak semua kegiatan Renstra ada di Renja, sehingga kita juga perlu membuat alat kendali pemetaan di Renstra SKPD, masing-masing SKPD. Ya, tinggal klik menu 5 tahun, kemudian klik kegiatan Renstra, maka akan keluar menu pemetaan 90. Setelah keluar untuk pemetaan 90 ini, maka kita lanjut ke langkah ke-9. Di sini misalnya saya klik Dinas Komunikasi dan Informatika, maka akan keluar kegiatan-kegiatan yang sudah terpetakan dan yang belum. Nah, yang belum ini menjadi pedoman untuk kita lakukan pemetaan lebih lanjut. Misalnya ini, penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan. Permendagri 90-nya penyediaan alat tulis kantor. Berarti ini sudah terpetakan. Ya. Jelas di sini menu pemetaannya tinggal klik saja, maka kendali pemetaan masing-masing SKPD akan keluar. Misalkan saya klik lagi di sini Bapeda, tinggal saya klik pemetaan 90, maka kemudian akan keluar lagi Permendagri hasil pemetaannya. Mana yang belum dan mana yang sudah. Langkah ke-10, di mana saya mendownload RPJMD Renstra dan Renstra. Jadi begini, sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi bahwa dengan sekali pemetaan kegiatan 13 ke sub kegiatan 90, kalau menggunakan sistem secara otomatis kita akan mendapatkan 4 dokumen yang sudah terpetakan, yaitu RPJMD, Renstra, RKP, Renja. Apa saja dokumen yang bisa kita download dari 4 dokumen tersebut? Pertama, RPJMD, Renstra, RKP, dan Renja Permendagri 13, RPJMD, Renstra, RKP, dan Renja Permendagri 90, RPJMD, Renstra, RKP, dan Renja persandingan antara 13 dan 90. Jadi sangat efektif sekali, kita tidak perlu bekerja 4 kali. Ini adalah RKP ya, cara mendownloadnya, dan baik itu 13 maupun 90 maupun persandingannya. Kemudian di mana mendownload RKP dan range akhir 13 dan 90,
jelas di menu 1 tahun di sini ada range awal, range akhir, di sana juga ada RKPD dan sebagainya. Kemudian terakhir, dalam kondisi pandemi corona saat ini, tentunya ajaklah semua SKPD untuk rapat secara online atau daring ya, untuk menentukan secara bersama-sama pemetaan 13 ke 90. Karena dengan mengajak SKPD, otomatis juga tersosialisasikan ke rekan-rekan SKPD persandingan kegiatan atau pemetaan kegiatan 13 ke 90-nya, baik itu renstra maupun renjanya. Sehingga kita tidak perlu sosialisasikan secara berulang ke rekan-rekan SKPD sekaligus pembelajaran bersama. Karena dengan e-planning ini semua dapat dikerjakan secara online. Artinya tidak mengurangi kualitas perencanaan, tetapi semua kita laksanakan secara efisien dan efektif. Intinya begini, kami mengajak rekan-rekan semuanya untuk mengerjakan pemetaan ini secara online, sehingga waktu yang digunakan untuk melakukan pemetaan bisa kita manfaatkan seefektif dan seefisien mungkin, sehingga sisa waktu dalam proses perencanaan ini kita bisa manfaatkan waktu tersebut untuk menjamin kualitas perencanaan kita berkualitas atau tidak. Artinya kita bisa memanfaatkan untuk melihat apakah indikatornya, apakah targetnya, apakah pagunya, apakah kegiatannya, apakah subkegiatannya, kemudian apakah programnya, dan seterusnya sampai sasaran itu sudah bagus atau tidak. Apakah kegiatan, subkegiatan, program ini sudah memiliki daya ungkit untuk pencapaian target-target sasaran pembangunan, apakah sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan ini sudah memiliki daya ungkit untuk penyelesaian dan pencapaian visi misi daerah. Artinya rekan-rekan di Bapeda maupun perencana di SKPD itu lebih efektif dan efisien waktunya dalam hal pemetaan ini, sehingga bisa memanfaatkan waktu lainnya untuk memastikan perencanaan itu berkualitas atau tidak. Karena disitulah titik penting dalam suatu perencanaan, apakah memiliki daya ungkit untuk peningkatan kesejahteraan rakyat atau tidak. Demikian, dan tentunya yang terakhir adalah bagaimana kelak perencanaan ini kita bisa evaluasi, bagaimana kelak perencanaan ini kita bisa pertanggungjawabkan di DPRD dan rakyat secara keseluruhan. Demikian dari saya, bagaimana melakukan pemetaan secara efisien dan efektif, sehingga rekan-rekan bisa kalau ada hal-hal yang kurang, mohon kiranya saran dan masukan untuk menjadi perbaikan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.